kembali lagi sama gue Muhammad Zaini di channel Bang Jay. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang nepotisme orang dalam di dalam pekerjaan. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari kerja itu semangat, jangan pantang menyerah, karena kita kalau ngelamar kerja itu harus semangat gitu loh. Jangan satu kali interview atau 2 kali interview gagal dan gugur kalian nyerah gitu. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu gue ngelamar kerja di beberapa perusahaan. Jadi ini cerita aja ya, cerita tentang pengalaman gue selama mencari kerja selama ini. Jadi beberapa minggu yang lalu gue melamar dan alhasil ada sih beberapa perusahaan yang memanggil gitu loh. Dan interviewnya ada yang dari jam 1 sampai jam 5. Jadi kita diberi beberapa soal tentang matematika ya. Misalkan Andi punya uang sekitar 1.800.000. Nah, 18% dari itu berapa gitu loh. Jadi seperti itu. Dan soal seperti itu tuh banyak banget. Nah, yang jadi cerita di sini adalah yang menariknya. Jadi di situ gue diinterview, setelah itu diinterview satu persatu, dan itu gugup banget gitu loh. Karena itu adalah pengalaman interview pertama gue di saat gue ini lagi fresh graduate ya kan, lagi nyari kerja juga. Dan itu adalah pengalaman yang gak bisa dilupakan sih sebenarnya, karena gue saat itu dipanggil sama temen itu berdua. Jadi temen gue itu ngelamar di situ juga, cuman gue nggak tahu gitu loh. Jadi kita barengan itu karena kata dia keterima kerja, nggak keterima kerja sih, kata dia interview dipanggil di perusahaan ini. Yang kata gue juga gitu kan. Jadi kita barengan dan interview, kita jawab soal interview sekitar jam 4 gue baru di interview, karena nunggu gilirannya itu lama banget, sumpah lama banget cuy. Jadi sekitar jam 4 lewatan lah. Nah pas tuh teman gue kan duluan dipanggil. Nah setelah teman gue itu baru gue gitu loh. Jadi gue di interview seperti biasa lah, punya pengalaman kerja atau enggak. Setelah itu kayak kepribadian kita, habis itu kekurangan dan kelebihan kita gitu loh. Dan setelah selesai HRD-nya itu bilang gitu loh, nanti bakal kami panggil 2-3 hari ke depan, nanti kami hubungin katanya kalau lolos seleksi gitu loh. Oke kata saya kan. Setelah itu gue keluar kan, ketemu temen tuh, karena temennya nunggu gue pulang bareng gitu loh. Jadi gue tanya gimana tadi interview gitu, katanya gue langsung diterima ya, dan di bagian ini langsung diterima di bagian ini, besok udah kerja, disuruh kerja sama HRD yang tadi gitu loh. Gue dalam hati kan, anjir, dia diterima kok gue enggak gitu loh. Cuman ya namanya rezeki itu beda-beda ya. Mungkin ada yang ngalamin hal yang serupa teman-teman di video yang lihat video gue, ya boleh sharing-sharing lah di komentar. Nah jadi setelah sampai rumah itu gue nangis pak. Nangis sekitar enggak lama banget juga sih, sekitar beberapa menit lah gue nangis. Gue sampai bilang ya sama diri gue sendiri, ini yang salah gue apa
gimana gitu loh, kok gini amat nasib gue gitu loh, kenapa hal ini harus dialamin sama gue. Nah jadi di situ tuh gue down banget, dan kayak apa ya, kayak ada berasa ada ganjelan di hati aja gitu loh. Dan beberapa hari tersebut gue juga mengantar beberapa lamaran ke perusahaan-perusahaan lain, dan alhasil ada satu perusahaan lagi yang memanggil interview, dan itu tuh juga diseleksi tahap 1. Nah di tahap 1 tuh gue juga nunggu gitu loh. Tahap 1 itu yang ada yang gugur, ada yang enggak, dan alhamdulillahnya gue enggak gugur di tahap 1, lanjut ke tahap berikutnya. Nah saat itu gue di interview seperti yang sebelumnya lah, menceritakan tentang diri kita sendiri, pengalaman dan kelemahan dan kelebihan kita, cerita tentang diri kita gitu loh. Dan setelah itu selesai interview jam, kalau nggak salah itu jam 4 atau jam 3 lah. Nah setelah itu gue dibilang sama HRD-nya, nanti kami hubungin 1-2 minggu ke depan ya, secepatnya kalau kami membutuhkan dan lolos seleksi gitu. Ya udah gitu, terima kasih. Jadi gue belajar di cerita ini ya, jadi apa sih gitu kan yang bisa diambil dari cerita gue. Jadi di sini gue berasumsi bahwa setiap orang itu punya yang namanya rezekinya masing-masing gitu loh. Kita nggak bisa memungkiri kalau rezeki orang, oh kok si A bisa sih gitu kan, kok si B enggak, padahal si A itu baik, padahal si B itu baik gitu loh. Si A gini ya, namanya Tuhan ya memberi cobaan sama kita ya beda-beda gitu loh. Dan sebagai hamba kita cuma bisa menjalani dan sabar gitu loh. Mungkin enggak, misalkan nih teman-teman yang lagi ngelamar kerja dan enggak diterima juga kan, udah di mana-mana ngelamar gitu kan, mungkin Tuhan lagi merencanakan sesuatu yang besar gitu loh di diri Anda, barangkali aja, karena kita nggak ada yang tahu. Karena gue juga dengar cerita gitu loh, katanya dulu itu ada seorang pria yang saat itu pengen berangkat ke luar negeri. Jadi dia itu berangkat ke luar negeri, kan dia itu sholat subuh di bandara. Nah gara-gara sholat subuh itu dia ketinggalan pesawat. Nah dia itu nyesel banget gitu loh, kenapa aja gue ninggalin pesawat ya? Kenapa gue sholat ini itu. Dan ternyata pak, sekitar setengah jam atau 1 jam setelah penerbangan itu dikabarkan bahwa pesawat itu jatuh. Nah jadi di situ kita tahu tuh bahwa Tuhan itu menjaga sama dia, dan dia yang awalnya marah-marah itu kan, menyesali ini itu, akhirnya dia bersyukur gitu loh karena nggak berangkat waktu itu. Nah jadi pelajarannya kita ambil dari situ saja gitu loh. Mungkin nggak diterima kerja, lagi disiapkan nih untuk diterima di perusahaan yang lebih besar atau yang bagus gitu kan, ya anggap saja lah ini cobaan bagi teman-teman yang ngerasa. Cuman ya kita sebagai manusia cuman bisa mengikuti takdir, dan kita cuma bisa berdoa sama Tuhan untuk kedepannya. Dan satu lagi nih dari gue, kita nggak pernah tahu dan nggak pernah bisa tahu apa yang akan kita lalui di masa depan.
dan kita nggak bakal bisa menebak dan nggak bakal bisa mengetahui apa rencana Tuhan ke depan. Oke? Jadi yang saat ini punya masalah, oke, nggak apa-apa kalau kalian mau ngeluh, cuman ya dikurang-kurangin lah gitu kan. Barangkali itu Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kalian inginkan. Oke? Sampai sini dulu bro. Next time ya. Assalamualaikum.